Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan tentunya harus selalu santuy. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Attack on Titan. Dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Seiji Higuchi. Film ini menceritakan tentang 100 tahun yang lalu di mana para manusia raksasa yang disebut sebagai Titan muncul dan menghancurkan sebagian besar umat manusia. Mereka yang selamat membangun dinding raksasa untuk pertahanan. Namun ada suatu masa di mana para Titan berhasil menembus dinding raksasa dan kembali menyerang manusia. Dan hal itu pun membuat manusia kembali berjuang untuk bertahan hidup. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya cuy. Film diawali dengan memperlihatkan keramaian penduduk yang tinggal di balik dinding raksasa. Kemudian dua orang remaja yang bernama Mikasa dan Armin menemui teman mereka yang bernama Eren. Eren sedang berdiri di sebuah roket yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sana. Armin menemui Eren untuk menyampaikan pesan ayahnya perihal pekerjaan. Setelah itu Eren berkata pada Mikasa dan Armin bahwa ia mempunyai keinginan untuk keluar dari dinding dan melihat dunia luar. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mendekati dinding dengan cara sembunyi-sembunyi agar aksi mereka tidak diketahui oleh para penjaga. Namun tiba-tiba, para penjaga datang lalu menghajar mereka. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Soda yang menghampiri Eren, Armin, dan Mikasa. Soda menyuruh penjaga untuk tidak memperpanjang masalah dan lebih baik pergi saja. Kemudian Soda pun berkata bahwa mereka akan melakukan pengamatan keluar dinding karena stok makanan di sana sudah mulai menipis. Soda mengajak Eren karena ia ingin melihat dunia luar. Namun tiba-tiba dinding bergetar dan mengeluarkan suara. Kemudian keluarlah Titan dari balik dinding raksasa dan makhluk mengerikan itu pun langsung membobol sebagian dinding. Soda memerintahkan pasukannya agar menembakkan meriam kepada Titan tersebut. Mereka berhasil membuat Titan pergi, namun ternyata masih banyak Titan lainnya. Para Titan masuk melewati dinding yang berhasil dijebol sebelumnya. Lalu pasukan militer pun berupaya untuk menembakkan meriam ke arah mereka, namun itu semua tidak ada gunanya. Para Titan pun berhasil masuk lalu menyerang orang-orang yang ada di sana. Titan tidak terlahir dengan rasa lapar, namun apa yang mereka lakukan terhadap manusia hanyalah untuk kesenangannya saja. Setelah merobek tubuh manusia, mereka akan membuangnya begitu saja. Keadaan di sana semakin mencekam, semua orang saling berlarian dan saling mendorong untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Kemudian mereka pun berlomba-lomba untuk masuk ke dalam sebuah rumah. Pada saat Eren dan Mikasa akan masuk, Mikasa melihat seorang ibu yang sedang mendorong bayi dan terjatuh. Mereka pun menolong ibu tersebut, namun Eren dan Mikasa terpisah karena terdorong oleh orang-orang yang ada di sana. Eren berhasil masuk ke rumah tersebut sedangkan Mikasa masih di luar. Eren berusaha untuk keluar dan menyelamatkan Mikasa, namun ia dilarang oleh orang-orang yang ada di dalam karena di luar sana banyak manusia yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Titan itu semakin mendekat kepada Mikasa, namun Mikasa hanya berdiam diri sambil menggendong bayi yang ia selamatkan. Namun pada saat Eren berhasil keluar, Mikasa sudah tidak ada di sana, dan Eren merasa bahwa Mikasa sudah dimangsa oleh Titan. Keadaan di sana sudah menjadi kacau dan menjadi porak-poranda, banyak manusia yang terbunuh oleh Titan. 2 tahun kemudian, Eren dan Armin memutuskan untuk bergabung ke dalam pasukan militer. Mereka dilatih dengan keras agar bisa menghadapi Titan. Pasukan militer akan berangkat keluar dinding untuk menuju ke sebuah tempat bernama Monjen dan bergabung dengan tim yang ada di sana untuk melawan para Titan. Mereka akan berangkat pada malam hari karena pada malam hari Titan tidak bisa melihat. Walaupun begitu, para Titan masih bisa mendengar. Malam hari pun tiba, Eren dan Armin bersama pasukan lainnya bergegas untuk pergi karena mereka harus sampai di Monjen sebelum subuh. Pemimpin mereka menyuruh agar mereka tidak berisik saat dalam perjalanan karena hal itu akan membangunkan para Titan yang sedang tidur. Saat dalam perjalanan, mobil mereka terhenti karena pemimpin mereka melihat sesuatu. Pasukan pun turun dari mobil dan melihat keadaan sekitar, namun ternyata itu hanyalah suara dari sekelompok bagong. Setelah situasi menjadi aman, pemimpin menyuruh mereka untuk kembali naik ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya. Namun pada saat Eren akan kembali ke mobil, teman perempuannya yang bernama Hyana mendengar suara anak kecil dan berniat untuk menolong anak tersebut. Kemudian Eren dan Hyana menghampiri sumber suara, namun sesampainya di sana ternyata suara itu berasal dari bayi Titan.
Dan suara tangisan dari bayi Titan itu juga berhasil membangunkan para Titan. Mereka pun dikejar oleh para Titan dan Armin hampir saja tertangkap olehnya. Namun keberuntungan masih berpihak kepadanya karena ia berhasil diselamatkan oleh temannya. Scene berpindah kepada dua orang misterius yang menyelamatkan pasukan dari para Titan. Salah seorang dari mereka bernama Shikishima dan satu lainnya ternyata adalah Mikasa, yaitu wanita yang selamat dari penyerangan Titan 2 tahun lalu. Mereka berhasil membunuh Titan dengan cara menusuk bagian telungkup Titan karena bagian itulah yang menjadi kelemahan para Titan. Ternyata selama ini Shikishima bersama Mikasa adalah orang yang menjaga gudang penyimpanan dan Shikishima juga adalah orang yang mengajarkan Mikasa untuk menyerang para Titan. Eren sendiri sering berkelahi dengan temannya yang bernama Jin. Ketika sedang berkelahi, ia berhasil mematahkan leher Jin dan perkelahian mereka dihentikan oleh Mikasa. Setelah perkelahian itu, Shikishima menghampiri Eren karena ia merasa bahwa Eren adalah orang yang kuat dan memiliki potensi untuk mengalahkan Titan. Kemudian Shikishima mengajak Eren untuk berbicara dan mengajarkannya beberapa teknik untuk mengalahkan Titan. Setelah itu Eren menemui Mikasa yang sedang bermain piano dan mengajaknya berbicara setelah 2 tahun berpisah. Mikasa berkata bahwa bayi yang saat itu bersamanya telah diserang oleh Titan. Kemudian Mikasa menunjukkan luka yang ada di perutnya yang disebabkan oleh serangan Titan. Pengalaman yang Mikasa miliki membuatnya merasa bahwa dunia itu kejam, dan oleh karena itu Mikasa mempunyai tekad yang kuat untuk membunuh para makhluk mengerikan tersebut. Pada saat Eren dan Mikasa sedang mengobrol, tiba-tiba Shikishima melemparkan sebuah apel ke arahnya, lalu menyuapi Mikasa. Dan hal itu membuat Eren merasa cemburu. Pada saat Eren berteriak, Hiyana menghampiri Eren, lalu mengajaknya pergi. Ternyata Mikasa adalah cinta pertama Eren, dan mereka juga sempat terjebak dalam zona pertemanan. Di sisi lain, pada saat Eren sedang mengobrol dengan Hiyana, Eren melihat Mikasa dan Shikishima sedang melakukan hubungan yang membuat hatinya semakin hancur. Kemudian Eren dan Hiyana kembali melanjutkan obrolan mereka. Hiyana berkata bahwa ia berjuang menjadi sukarelawan adalah untuk mendapatkan kesejahteraan anaknya. Dan ternyata selama ini Hiyana menyukai Eren. Hiyana mengajak Eren untuk berhubungan dengannya, dan ia juga ingin Eren menjadi ayah dari anaknya. Namun Eren merasa tidak nyaman dengan hal itu, dan pada saat Hiyana memeluk Eren, tiba-tiba Titan muncul lalu memakan Hiyana. Para Titan kemudian mengepung lalu menyerang mereka, dan semua orang yang berada di sana pun menjadi panik. Shikishima dan Mikasa pun harus kembali berjuang untuk mengalahkan para Titan tersebut. Pada saat mereka sedang sibuk menyelamatkan diri dan menyerang para Titan, tiba-tiba mobil yang membawa peledak dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian ada seorang wanita yang melemparkan api dan berusaha merebut setir dari pencuri tersebut. Ia pun berhasil mengambil alih setir dan meledakkan mobil ke arah Titan, sehingga mobil itu pun meledak bersama beberapa Titan yang ada di sana. Ternyata wanita itu ingin membalaskan dendamnya kepada Titan karena pacarnya meninggal akibat makhluk mengerikan tersebut. Melihat keadaan yang sudah hancur, Eren merasa bahwa dirinya harus membunuh para Titan dengan cara yang telah diajarkan oleh Shikishima. Namun pada saat ia menyerang Titan tersebut, nasib sial justru malah menimpa Eren. Kakinya dimakan oleh salah satu Titan hingga terputus. Jin yang sebelumnya berada di atas bersama Eren, kini terkepung oleh para Titan. Kemudian para pasukan menyusun rencana untuk mengalihkan Titan dari Jin. Pada saat Armin akan berjalan menemui Eren, tiba-tiba ia tertangkap oleh Titan. Sementara itu Mikasa masih berjuang untuk membunuh para makhluk mengerikan tersebut. Eren yang sedang terbaring lemah karena kakinya terputus berusaha untuk menyelamatkan Armin. Armin pun berhasil masuk ke dalam mulut Titan. Di sana ia berjuang untuk keluar dari sana, dan Eren berhasil menyelamatkan Armin meski pada akhirnya dirinya lah yang harus ditelan oleh Titan. Setelah itu Armin membawa tangan Eren yang terputus kepada Mikasa. Melihat hal itu, hasrat Mikasa untuk menghancurkan para Titan pun semakin kuat. Mikasa kemudian kembali melawan para Titan untuk membuat jalur untuk melarikan diri. Pada saat Mikasa sedang bertarung, daya pada RSK-nya melemah dan ia pun harus terjatuh. Salah satu Titan kemudian menghampirinya, namun ia melihat hal yang aneh pada Titan yang sebelumnya memakan tubuh Eren itu. Tubuh Titan itu tiba-tiba meledak dan kulitnya seperti terkelupas. Namun Titan itu masih hidup dan anehnya menyerang sesamanya. Setelah Titan baik itu berhasil mengalahkan para Titan jahat, Titan baik itu pun menghampiri Mikasa dan sempat menangkapnya. Namun tak lama kemudian ia pun menjatuhkannya kembali.
Setelah itu tubuh Titan baik itu pun terjatuh lalu mengeluarkan asap. Kemudian Mikasa pun menghampiri Titan itu lalu menusuk telungkupnya. Hingga akhirnya keluarlah tubuh Eren. Di akhir film diperlihatkan bola mata Eren yang telah berubah menjadi merah. Dan setelah itu, tamat cuy. Endingnya cukup menggantung karena ada sequel kelanjutannya cuy. Dan ya sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton. Stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.